nama saya Muafia Safitri dari kelas 2B Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya tulis saya mengenai kampanye sosial dengan tema transplantasi organ. Transplantasi atau cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, transplantasi organ adalah tentang kesehatan, rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang sudah rusak. Mereka yang berhutang nyawa. Bagian organ tubuh yang dapat ditransplantasikan pertama adalah jantung, kedua adalah ginjal, yang ketiga adalah pankreas, yang keempat adalah hati, yang kelima paru-paru, yang keenam organ pencernaan, dan yang terakhir kelenjar timus. Jika ditinjau dari sudut penyumbang atau donor alat dan atau jaringan tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, transplantasi dengan donor hidup. Transplantasi dengan donor hidup adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang ke orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Donor hidup ini dilakukan pada jaringan atau organ yang bersifat regeneratif, misalnya kulit, darah, dan sumsum tulang, serta organ-organ yang berpasangan, misalnya ginjal. Transplantasi dengan donor mati atau jenazah. Transplantasi dengan donor mati atau jenazah adalah pemindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah ke tubuh orang yang masih hidup. Jenis organ yang biasanya didonorkan adalah organ yang tidak memiliki regenerasi, misalnya jantung, kornea, ginjal, dan pankreas. Penyebab transplantasi organ. Ada dua komponen penting yang mendasari tindakan transplantasi, yaitu yang pertama, eksplantasi. Eksplantasi yaitu mengambil jaringan atau organ manusia yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Yang kedua, implantasi, menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Di samping itu, ada dua komponen penting yang menunjang keberhasilan tindakan transplantasi, yaitu yang pertama, adaptasi donasi, kemampuan menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya secara biologis dan psikis untuk hidup dan dengan kekurangan jaringan atau organ. Yang kedua, adaptasi resepien, kemampuan diri dari penerima jaringan atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau organ tersebut untuk berfungsi baik, mengganti yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Proses transplantasi organ. Yang pertama, pasien dibaringkan di atas tempat tidur, dimasukkan ke ruang ICU, lalu para dokter berkumpul, dokter spesialis yang untuk bedah, para suster menyiapkan peralatan, dan para dokter berkumpul menghubungi pasien tersebut, membelek bagian tubuh yang ingin diambil atau yang mau ditransplantasikan. Habis itu dokter mengambil organ tubuhnya, diambil, luka yang bolong tersebut dijahit sehingga bisa menutupi bekasnya. Setelah itu organ yang ingin transplantasikan diambil, lalu disimpan di tempat yang baik. Di situ diberi ke penerima. Penyelenggara transplantasi organ. Organisasi Transplantasi Nasional atau Organisation National de Transplants atau ONT adalah lembaga koordinasi independen dari Kementerian Kesehatan Spanyol yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan klinis organ, jaringan, dan sel. Badan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk Jurusan Kesehatan dan Konsumen, Faustino Blanco, meskipun kepala eksekutif badan tersebut adalah direktur saat ini, yaitu Dr. Beatriz Dominguez Gil. Ini logonya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Karena sesungguhnya yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.